Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian ini nanti akan saya gunakan atau nanti sumber arusnya dari PLN. Jadi bagaimana cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel? Mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu papan. Ini saya siapkan papan panjangnya 40 cm dan lebarnya 25 cm. Kemudian ini 5 buah lampu bohlam, 5 buah fitting lampu, 2 saklar. Ini kabelnya saya siapkan 5 meter, tapi nanti mungkin yang digunakan hanya 2 meter saja. Dan ini steker atau bahasa Jawanya itu cop-copan. Dan ini juga ada isolasi listrik. Oke, langsung saja ke pembuatannya. Oh ya, nanti rencana saya yang 2 lampu ini saya buat rangkaian paralel, kemudian yang 3 fitting ini akan saya buat rangkaian seri. Oke ya, langsung saja ke tutorial. Pertama-tama ini karena masih baru, ini masih lubangnya ini masih belum bolong ini ya, ini dibolongin dulu pakai obeng gini ya, pakai gini aja. Semua ya dibolongi seperti ini ya, mudah ini ya, tidak usah sulit-sulit. Oke ya, ini setelah bolong semua, ini nanti digunakan untuk skrupnya ya, untuk lubang skrup. Kemudian yang ini jalannya kabel ini ya. Kalau dari dalam ini kelihatan. Ini mana ini ya? Nah ini ya. Ini juga harus dilubangi dengan cara ditang ini ya, pakai saya punya tang lancip ini. Jadi ini untuk tempat kabel nanti ya, untuk jalur kabelnya ditang gini ya. Sedikit saja. Ini untuk jalur kabelnya. Gini aja ya. Semuanya ya, semuanya dilubangi. Oke ya, semua sudah saya lubangi. Kemudian nanti rencananya saya akan buat gini ya. Ini nanti yang paralel, yang bawahnya nanti seri. Nanti seperti ini. Dan nanti saklarnya saya taruh sini. Ya. Oke teman-teman. Ini rangkaian paralel dan rangkaian seri sudah saya sambung. Tadi waktu merangkai atau menyambung tidak saya video karena untuk mempersingkat waktu. Tapi teman-teman bisa mencontoh seperti yang ada di video ini. Untuk yang bawah ini, ini namanya rangkaian seri ya. Jadi seperti ini cara nyambungnya untuk rangkaian seri. Dan yang atas ini, yang ini rangkaian paralel. Rangkaian paralel seperti ini yang biasa terdapat pada listrik rumah.
Jadi rangkaian paralel itu biasanya dipasang pada listrik rumah. Sedangkan rangkaian seri seperti yang bawah ini biasanya itu terdapat pada rangkaian lampu LED. Lampu LED yang sekarang itu ya, itu di dalamnya itu menggunakan rangkaian seri. Bentar saya ambilkan contoh lampu LED yang menggunakan lampu seri. Rangkaian seri maksud saya. Ini ya teman-teman ya, contoh rangkaian seri biasanya terdapat pada lampu LED seperti ini. Jadi di dalam sini itu kan banyak lampu. Banyak lampu, mungkin ada 5, ada 6 tergantung wattnya. Kalau semakin besar wattnya, lampunya semakin banyak. Nah, di dalam lampu itu menggunakan rangkaian seri. Jadi misalnya ada salah satu LED yang mati, yang putus, itu berarti lampunya mati. Semuanya mati. Itu prinsip dari rangkaian seri. Makanya misalnya teman-teman punya lampu LED seperti ini, itu jika mati atau rusak dan rangkaian komponen elektronik yang ada di dalamnya ini masih bagus, coba teman-teman buka. Kemudian di dalamnya itu kan ada lampu kecil-kecil. Nanti yang lampu kecil itu biasanya yang ada tanda titik hitam itu yang mati. Nah itu nanti langsung di jumper itu biasanya nyala lagi. Tapi ya menurut saya itu bukan solusi kalau untuk jumper. Karena saya yakin tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena beban dari lampu LED itu semakin besar. Contoh, misalnya di dalam sini itu ada lampu LED yang jumlahnya 10. Jumlahnya 10 karena masing-masing LED itu mempunyai beban tegangan sebesar 3 volt misalnya. Kalau lampunya mati satu, LED-nya mati satu, ya berarti nanti beban LED-nya itu berarti lebih dari 3 volt. Berarti sekitar 30 dibagi 9, itu 3, lebih. Makanya nanti kalau misalnya ada lampu satu mati, terus di jumper, itu ya tidak bertahan lama, pasti akan mati juga. Kalau misalnya diganti, itu insya Allah akan lebih awet lagi. Oke teman-teman, ini ya contoh penerapan lampu seri biasanya di dalam lampu LED ini ya, di dalamnya sini. Ini tidak saya buka karena ini masih normal. Jadi seperti ini ya kira-kira rangkaian seri seperti ini, dan ini rangkaian paralelnya. Jadi yang ini itu nanti saya kasih plus atau listrik pas. Untuk yang biru ini nanti saya kasih 0. Jadi yang putih ini nanti saya masukkan ke saklar untuk memutus arus. Jadi ini misalnya ini plus ya, plus. Terus ini merangkai dengan lampunya masuk ke sini. Begitu seterusnya. Ini kalau ada lampu nanti terhubung ke sini. Jadi nanti kalau lampunya salah satunya mati, ya nanti tidak bisa nyala. Ya, langsung saja ya nanti kita praktekkan. Kalau yang ini seperti rangkaian PLN ya. Jadi ini nanti yang putih ini saya kasih plus atau pas. Nanti untuk saklar yang ini ya. Jadi nanti misalnya lampunya ini mati satu nggak masalah, nanti tetap bisa nyala. Yang satunya masih bisa nyala. Oh iya teman-teman, saya mempunyai trik atau mempunyai pengalaman. Jadi teman-teman misalnya memasang kabel yang di belakang ini. Ini kan ada 2 ya kabelnya. Yang satu ini menuju ke samping sini. Yang satunya menuju ke tengah. Menuju ke tengah sini. Dan satunya menuju ke samping. Itu kalau menurut saya, untuk yang kabel yang ada arusnya atau yang plus atau yang pas kalau PLN ya, kabel pas, itu ditaruh yang sini ya, yang sebelah sini, jangan yang sebelah sini. Jadi disambung dengan yang tengah ini ya, jangan yang samping. Karena apa? Karena biasanya saklar itu kan
yang ada plusnya, yang ada arusnya. Jadi lebih aman. Jadi misalnya lupa apa ya? Lupa mematikan saklar. Jadi pokoknya kalau yang plus itu saya sarankan untuk yang di ini ya, di tengah ini. Jadi jangan yang samping. Karena kalau misalnya seperti ini ya, misalnya kalau contohnya seperti ini, ini kalau yang ada plus, ada arusnya itu yang sini, ini bahaya teman-teman. Jadi yang ada arusnya itu yang sebelah sini ya. Itu kalau saya menyambung seperti itu. Oke ya teman-teman, ini langsung saja saya pasang. Ini untuk pemasangan nanti juga tidak akan saya video. Nanti hasilnya bagaimana baru akan saya video lagi, karena untuk menghemat waktu saja ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sekarang lampu rangkaian sudah jadi dan hasilnya seperti ini. Untuk yang sebelah atas itu sudah saya kasih tulisan rangkaian paralel. Untuk yang bawah itu rangkaian seri. Langsung saja saya coba. Ini colokannya saya colokan langsung di stop kontak. Kemudian kita nyalakan. Ini ya, yang lampu paralel seperti ini. Kemudian yang lampu serinya seperti ini. Ini saya matikan lampunya dulu ya. Ya, seperti ini ya. Ini kalau yang lampu serinya seperti ini teman-teman, nyalanya redup. Karena tegangan yang ada di sini itu dibagi 3 ini teman-teman. Ya. Makanya ini redup. Kalau yang ini terang. Oke teman-teman, kalau yang lampu yang paralel ini ya teman-teman ya, itu jika salah satunya saya lepas, ini lampunya misalnya ini ya, barang ini atau ini sama saja, saya lepas satu, ini saya saklar, ini masih nyala ya teman-teman ya. Tapi kalau yang ini, yang rangkaian seri, itu salah satu saya lepas, ini langsung mati semua. Ya. Dilepas di mana saja mati ya. Ya, oke. Karena ini saling berhubungan antara 1, 2, 3 saling berhubungan. Ini cirinya kelemahan rangkaian seri seperti ini. Oke teman-teman. Sekarang akan saya tes ampernya ya. Saya geser dulu.